kita, mari kita serukan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, bahwa Dialah sumber segala yang baik dalam hidup kita. Dengan setengah suara katakan, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan. Amin, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku. Serukan, pertolonganmu Tuhan. Oh, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur Engkau tibakan kami di awal tahun ini. Sepanjang tahun 2024 kami boleh menikmati pertolongan Tuhan yang tiada henti. Biar hati kami sungguh-sungguh melimpah dengan syukur yang luar biasa Tuhan. Membawa hati kami kagum, hormat hanya kepadamu Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami percaya ada firman yang hidup. Kami percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan Bapa, bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam hati sanubari kami, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu sempurna bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman yang diberitakan menjadi firman yang hidup, menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesempatan yang indah buat Pak Pendeta, Pak Paul, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Bersyukur ya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Sudah lama ya mau mampir, diajak Pak Pendeta untuk melayani, tapi baru bisa hari ini. Kami baru pulang dari Cilegon, dari Lampung, lalu mampir di Cilegon. Kami mendengar bagaimana Tuhan membela pekerjaan Tuhan di tempat ini ya, menghadapi juara-juara Banten ya. Tapi Tuhan bela pekerjaan Tuhan di tempat ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saya pribadi sudah lama kenal dengan Pak Paul ya. Saya dulu ada di Jambi, di ujung pedalaman Jambi, tapi diajak oleh Pak Paul, dan saya belajar banyak bersama beliau. Jadi hari ini kita bernostalgia ya Pak, bersama Bu Nining, puji Tuhan. Saya bersama dengan istri dan dua anak kami, ya boleh mantan pacar saya, boleh bangkit berdiri. Nah ini dia istri dan dua anak kami, namanya Joyla dan Elogia. Saya namanya Kastasi Tepu. Ada orang Karo di sini Bapak Ibu? Atau orang Medan, dari Medan? Tarigan. Oh, Tarigan, menjua-jua. Mama saya ini, mama saya. Mama saya itu Tarigan, jadi tulang ya, tulang hula-hula ya. Puji Tuhan. Dan juga saya bersyukur ya lewat gereja ini Namo Tating diberkati. Ya, nah itu Namo Tating itu kampung saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya dibesarkan lahir dari Gereja Baptis Namo Tating. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15. Yohanes 15 pasti ayat ini sudah tidak asing buat kita semua. Karena itu saya akan mengajak kita untuk membaca ayat yang kelima dan yang keenam saja.
Bapak Ibu yang sudah ketemu atau bisa dilihat di slide. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 saja. Sampai ayat ke-7 ya. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah tinggal di dalam-Ku. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dalam konteks perjanjian lama yang dikatakan pohon anggur itu merujuk kepada bangsa Israel ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Hosea, di Yeremia ya, menunjuk kepada bangsa Israel. Nah, dalam tradisi perjanjian lama sering sekali ya, kalau dikaitkan dengan pokok anggur itu tentang bangsa Israel ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam Yesaya 5 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada apa? Kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada apa? Keonaran. Israel itu dikatakan pohon anggurnya Allah, tetapi tidak menghasilkan buah. Apa yang diharapkan tidak bisa dihasilkan oleh bangsa Israel. Gagal terus. Udah ditolong, udah dikeluarkan Tuhan dari bangsa Mesir, gagal, mengkhianati Tuhan ya. Sudah dikasih raja, gagal. Sudah diberkati, Tuhan nyatakan janjinya, mereka gagal ya. Sebab itu Yesus memperkenalkan dirinya apa Bapak Ibu? Akulah pokok anggur yang benar ya. Orang Israel punya tradisi apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Mereka berpikir mereka berbuah ketika mereka bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ada 12, ada 10 hukum Taurat ya kan. Mereka berpikir kalau mereka berhasil melakukan 10 hukum Taurat, maka mereka kan berbuah. Tapi apakah ada yang berbuah? Tidak ada yang berbuah. Karena itu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar ya. Dan maksud dari perkataan Yesus itu adalah Dia, apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang Israel, Tuhan yang akan melakukannya. Makanya bulan kemarin Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Disebut apa? Dia menggenapi hukum Taurat. Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana Bapak Ibu sepanjang tahun 2024? Apakah kita sudah menjadi umat yang berbuah? Apakah ada orang yang diubahkan hidupnya melalui kita? Apakah ada orang mendengar Injil lewat hidup kita? Apakah ada orang yang tadinya hidupnya mau bunuh diri, mau hancur, gara-gara kita, melalui kita, dia hidupnya jadi beroleh keselamatan lewat kesaksian kita. Maksud dari perkataan Yesus ini yang mau memperkenalkan kepada kita. Kalau mungkin selama ini kita merasa nggak berbuah dalam hidup kita, mungkin kita sama seperti Israel, berpikir dialah pokok anggur. Dia mampu dengan caranya, dengan usaha dan perbuatannya. Karena itu di dalam ayat yang ke-1 dan 2,
Setelah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa dikatakan Bapak Ibu? Dipotongnya. Ya, ngeri kali ya. Kalau nggak berbuah, kalau hidup kita nggak jadi berkat, kalau hidup kita, lewat hidup kita orang tidak merasakan kasih, damai, sejahtera Tuhan, dipotongnya. Apakah benar demikian? Nah, dulu saya berpikir benar demikian. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, arti kata dipotongnya di sini apa dalam bahasa asli adalah apa? Aero. Coba bilang Bapak Ibu, aero. Aero itu apa artinya? Lift up, diangkat. Jadi kalau misalnya di tahun 2024 belum ada buah yang kita hasilkan, dengar, Tuhan tidak memotong Bapak Ibu. Tuhan tidak mencampakkan Bapak Ibu. Tuhan tidak membuang Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau mengangkat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau sepanjang tahun yang lalu kita belum berbuah, dengar baik Bapak Ibu, tahun ini Tuhan mau kita berbuah. Karena itu apa yang Tuhan lakukan? Dia angkat kita. Dia mau topang kita. Karena pokok anggur itu kenapa nggak bisa berbuah? Karena dia kena tanah. Kalau dia kena tanah, kemungkinan besar dia nggak kena matahari. Mana mungkin dia bisa berbuah? Oleh sebab itu, pengusaha kebun anggur itu akan mengangkat carang dari pohon anggur itu, supaya dia kena matahari dan dia tidak kena tanah. Akhirnya dia bisa berbuah. Jadi bukan dipotongnya, bukan dibuangnya, tetapi ia akan mengangkat carang itu. Ia akan mengangkat ranting itu sehingga kena sinar matahari dan carang itu bisa berbuah. Tuhan kita bukan Tuhan yang sedikit-sedikit marah. Nah, apa yang mendorong Bapak Ibu hari ini datang beribadah? Apakah Pak, kalau saya nggak ke gereja nanti Tuhan marah Pak, usaha saya bisa bangkrut Pak? Apakah hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, Pak, kalau nggak saya ke gereja nanti nggak enak sama hamba Tuhan Pak? Udah mendoakan, udah mengunjungi saya. Apa yang mendorong Bapak Ibu hari ini beribadah? Pak, supaya saya diberkati. Pak, supaya saya tidak kena murka Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu dengar baik, Tuhan kita bukan Tuhan pemarah, dikit-dikit hukum. Kalau kita datang beribadah supaya kita nggak kena hukum, sebenarnya kita nggak beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya kita beribadah untuk diri kita sendiri. Makanya orang Kristen yang digerakkan oleh reward dan punishment, nggak ada kuasanya, akan menjadi Kristen-Kristenan, akan menjadi orang Kristen yang akhirnya letih, lesu, dan akhirnya modar. Tapi hari ini Tuhan mau jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon menjadi umat berbuah, umat yang kuat. Ya, kalau kita beribadah, kalau kita melayani, kalau kita berbakti hari ini, bukan karena kita takut, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Orang berpikir kalau mereka melakukan kesalahan, jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong mereka dari memotong hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ini konsep yang salah. Ini bukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita itu adalah pokok anggur yang benar. Tuhan kita itu adalah pribadi yang penuh kasih. Tuhan kita bukanlah sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit marah. Karena kalau Tuhan kita seperti itu ngeri kali ya, kejam banget ini Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati damai gitu ya? Bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan yang begitu besar? Kabar baiknya Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang berkemurahan. Ia tidak pernah membuang kita karena dosa-dosa kita.
Itulah bedanya Injil dengan agama-agama lain. Kalau agama lain, ada siksa kubur, ya kan? Ada ajab. Kalau melakukan sebuah ketaatan, nanti ada bidadari yang meneliti. Itu agama. Agama itu, semua agama menggerakkan umatnya dengan apa? Reward dan punishment. Tapi kalau Bapak Ibu kenal Yesus, kita bukan digerakkan oleh reward dan punishment. Kalau kita digerakkan oleh reward dan punishment, sepertinya kita beribadah, tapi kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Siapa Tuhannya? Kita sendiri, mengatasnamakan Tuhan. Karena itu kata tinggal itu sangat penting. Kata tinggal di dalam ayat yang ke 1 dan 2 tadi, ya, kata tinggal itu artinya kita sudah ada di sana. Bukan kita berusaha untuk pergi ke suatu tempat yang belum kita capai, tapi kita sudah ada di sana. Makanya waktu Tuhan Yesus, Pak, mati di atas kayu salib, kata apa yang terakhir dia katakan? Sudah selesai. Waktu dia mati di atas kayu salib, persoalan terbesar kita sudah selesai. Apa persoalan terbesar kita? Dosa. Di atas kayu salib yang mati terjadi pertukaran ilahi. Dosa kita ditanggung oleh Yesus, dan Yesus yang benar memberikan kebenarannya kepada kita. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Colek samping kiri dan kanannya, kamu orang yang dibenarkan Tuhan. Colek, tepuk gitu ya. Tanya, Pak, besar kali Pak kepalaku Pak, dibilang aku orang benar Pak. Baru tadi aku selek sama istriku, sama anakku gitu ya. Baru tadi pas jalan aku kesenggol orang udah emosi aku gitu ya. Dengar. Betul ya. Tadi saya nggak tanya Pak ya, saya nggak tahu tuh ya. Dengar baik Bapak Ibu, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena perbuatan Yesus. Itulah sebabnya kalau orang tidak tinggal di dalam Yesus, pasti dia hidup di dalam dosa. Pasti dia hidup di dalam keinginan, kehendak dirinya saja. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tugas kita mulai hari ini, dengar, bukan bagaimana supaya kita diberkati, bukan bagaimana kita benar, bukan bagaimana kita layak. Kita sudah dilayakkan, kita sudah diberkati. Makanya Tuhan Yesus berkata, finish, berkatmu sudah selesai, kebenaranmu sudah selesai, kasih dari Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Jadi kalau kita beribadah hari ini karena rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita beribadah, hati kita dipenuhi dengan rasa hormat, rasa kagum. Bagaimana mungkin saya yang mengkhianati Tuhan, dia datang kepada saya? Bagaimana mungkin saya yang sering melupakan Tuhan, dia ingat kepada saya? Bagaimana mungkin saya yang nakal, saya yang jahat, Tuhan peduli kepada saya? Hati kita dipenuhi rasa kagum, hormat kepada Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan bukan pada waktu kita berbuat baik. Dalam Roma dikatakan, Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu Bapak Ibu, pada waktu saya belum tahu siapa itu Yesus, belum pernah pegang Alkitab, belum pernah duduk di sini. Mungkin kita kayak kami orang Batak minum tuak. Mungkin pada waktu itu kita masih suka menyolong, maki-maki orang tua, maki-maki orang. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Ia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara akan menjadi orang yang merasakan kagum, hormat. Takjub akan perbuatan Tuhan. Sehingga kita nggak mungkin gak melangkah beribadah kepada Tuhan. Jangankan hujan air Tuhan, hujan batu pun aku mau tetap beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jangankan
cuman disenggol, disinggung oleh si A, si B Tuhan. Aku belum meneteskan darah, aku belum disalibkan, aku belum ditelanjangi. Aku mau kasih hidupku sama Tuhan. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saudara akan menerima kekuatan dari sorga setiap hari. Makanya di dalam Roma 4 ya, ayat 17 dikatakan, kelimpahan anugerah kebenaran dan kasih karunia, dan kelimpahan kasih karunia akan menjadikan engkau hidup dan berkuasa. Hidup berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas kebiasaan jelek, berkuasa atas dosa-dosa yang selama ini mengikat kita. Maka ingat Bapak Ibu, siapa pokok anggur? Tuhan Yesus, bukan kita. Sering sekali kita salah kaprah. Kita pikir, kalau bukan karena usahaku Tuhan, aku gak akan makan. Kalau kau gak begini, kalau kau gak begitu, aku gak akan hidup, aku gak akan benar. Kita masih sering sekali salah kaprah. Kita berpikir kita lah pokok. Padahal siapa pokoknya? Yesus pokok. Yesus pokok dan kita lancana. Tapi kita selalu berpikir, kalau bukan karena saya begini, saya begitu, Tuhan gak berkati saya. Saya gak bisa hidup, saya gak bisa sekolahin anak-anak saya gak bisa jadi orang sukses. Makanya banyak orang akhirnya Pak, dikuasai oleh kekhawatiran. Damai sejahteranya ditentukan oleh isi dompetnya. Pada waktu tebal, dia senyum-senyum, Pak, mau kemana? Nah, pada waktu tipis, orang ketawa-ketawa, apa ketawa-ketawa? Karena apa? Damai sejahteranya ditentukan oleh isi dompetnya, ya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, Dialah pokok, Dialah sumber, Dialah kasih terbesar kita, Dialah identitas kita, maka kita akan menjadi orang percaya yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang berusaha melakukan sesuatu untuk berhasil, padahal semua suplai yang kita perlukan sebagai ranting itu datangnya dari pokok. Nah, Bapak Ibu tahu pokok ya? Suka nanam-nanam ya Bapak Ibu. Kalau ada pokok, ada carang. Dari mana carang bisa berbuah? Dari pokok. Amin. Demikian juga Bapak Ibu, kita bisa berbuah sebagai umat Tuhan ketika menempel pada pokok. Sering sekali saya dulu saya melayani dari diri saya sendiri. Sering sekali dulu saya berbuat baik dari diri saya sendiri. Pak, kita bisa memberi, kapan kita bisa memberi dengan baik? Waktu kita menerima. Kalau kita nggak pernah menerima, memberi, bisa nggak? Bisa Pak, bisa Bu. Tapi kemungkinan besar yang kita berikan itu adalah curian, nyolong, sehingga suatu hari akan menjadi masalah. Bu, kemarin saya sudah berbuat baik sama Ibu, tolong saya dong, saya sekarang perlu bantuan Ibu. Akhirnya kita akan menjadi orang yang menuntut. Kepada Tuhan saja kita menuntut, apalagi kepada manusia. Nah, ingat, kata tinggal dalam pokok anggur ini berarti apa? Kita menerima suplai dari Tuhan. Kalau kita menjadi umat yang sudah menerima kasih dari Tuhan, maka waktu kita mengasihi sesama kita, kita tidak lagi akan pamrih. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita sering menuntut? Aku sudah baik sama kamu, aku sudah sayang sama kamu, aku sudah perhatikan kamu, sekarang perhatikan saya dong. Karena selama ini kita melayani dalam kekurangan kita. Kita nggak pernah terima dari Tuhan. Tapi waktu saudara sudah menerima kasih dari Tuhan, saudara terima kasih dari Tuhan, ada gelas, terus dipenuhi oleh air, terus menerus, gelas itu akan meluap, betul ya? Waktu meluap, airnya itu membasahi sekelilingnya. Demikian juga waktu kita menerima kasih dari Tuhan, menerima suplai dari Tuhan. Terus kita menerima suplai, kasih, kebaikan, perhatian, penghargaan, penerimaan kita terima, kita alami dari Tuhan. Maka waktu kita ada orang-orang sekeliling kita merasakan penerimaan, merasakan kasih, merasakan penghargaan,
merasakan perhatian dari kita. Dan kita tidak pernah menjadi orang yang pamrih. Kita menjadi orang yang nothing tulus. Kita menjadi orang yang tulus, ikhlas. Kenapa? Kita berbuat baik bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Kita berbuat kasih bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu bukan karena diri saya, tetapi karena Tuhan. Sehingga saya tidak punya alasan untuk menuntut. Waktu orang gak menghargai saya ketika saya berbuat baik kepada orang, biarin kamu gak menghargai saya. Saya berbuat baik bukan untuk kamu kok, karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi menjadi orang yang bisa dikontrol oleh perbuatan sikap orang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Tuhan mau jemaat di tempat ini berbuah sehingga banyak orang akan melihat, kok bisa tarigan itu seperti itu, gitu ya. Sudah diperlakukan seperti itu, tapi sukacitanya nggak berubah, kasihnya tidak berubah. Kok bisa? Waktu ditanya, apa rahasiamu tarigan? Aku punya Tuhan yang mensuplai kasih. Aku punya Tuhan yang terus mengalirkan kasih, kebenaran, perhatian, penghargaan. Itu yang memampukan aku untuk tidak benci, untuk tidak dendam, untuk tidak menuntut, untuk tidak marah, untuk tidak jengkel, untuk tidak kecewa. Nah, justru Bapak Ibu, tahu nggak? Inilah rahasia di mana kita menjadi umat bukan mengejar berkat, tapi dikejar oleh berkat. Makanya Alkitab katakan bukan kamu yang mengejar berkat, tetapi aku yang mengejar, aku yang memerintahkan berkat-berkat turun ke atas kamu. Waktu saudara menerima suplai dari Tuhan, bagian kita menerima. Perjuangan kita adalah menerima. Karena kalau kita menerima, kalau kita menjadi penerima yang baik, maka kita juga akan menjadi pemberi yang baik. Sehingga lewat pelayanan kita, lewat ibadah kita, lewat perbuatan baik kita, lewat kasih kita, semakin banyak orang akan memuliakan Tuhan. Jadi saudara ingat, tinggal berarti apa? Menerima apa yang Tuhan sudah selesaikan, sudah kerjakan di atas sana. Kita benar, kita hari ini layak bukan karena perbuatan baik kita, tapi perbuatan dan ketaatan Yesus. Charles Spurgeon berkata begini, kita berdiri di hadapan Allah Bapa seakan-akan kita ini Kristus, karena Kristus sudah berdiri di depan Bapa untuk menanggung hukuman kita. Kita tinggal di dalam Yesus. Ini berarti kita menerima kebenaran Yesus di dalam hidup kita. Tinggal di dalam Yesus ini adalah satu rahasia yang besar. Ada kata rest, Bapak Ibu. Tinggal itu berarti rest. Nah, gini. Waktu kita nggak tinggal dalam Yesus, kita berusaha supaya layak, supaya benar dengan perbuatan kita. Kita seringkali apa? Diintimidasi. Aduh, Tuhan, buset deh, hari ini aku lupa berdoa. Iblis akan mendakwa. Mama Sianu, hari ini kamu lupa berdoa kan? Lihat aja, usahamu, pekerjaanmu hari ini tidak akan diberkati. Kita diintimidasi sama iblis. Tapi waktu kita mendasari apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang Yesus selesaikan di atas, kita rest, kita tinggal dalam Yesus, kita punya kekuatan, kita punya power. Waktu ada dakwaan seperti itu, kita punya dasar kebenaran. Dasar kebenarannya apa? Aku dibenarkan bukan karena perbuatanku. Aku dilayakkan bukan karena usahaku, tetapi karena perbuatan dan usaha Yesus. Sehingga hati kita menjadi rest, tenang. Kita bisa bernapas seperti ini. Itu artinya rest. Jadi sepanjang tahun 2025, bagaimana kita bisa berbuah di hadapan Tuhan? Dengan kita tinggal, dengan kita rest, dengan kita berserah, dengan kita tenang. Ya, tadi saya bacakan juga tadi Bapak Ibu di dalam Yesaya ya, dengan
tinggal tetap dan tenang, ya. Itu sebuah kekuatan kita. Dengan tinggal tetap dan tenang, ya, kata Yesaya, saya bacakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatanmu. Letak kekuatan kita bukan kepada usaha dan perbuatan kita. Letak usaha kita ketika kita tinggal di dalam Yesus, mensyukuri kebenaran, menerima kasih, kebaikan dari Tuhan. Sehingga pada waktu itu ketika kita menjadi penerima yang baik, di situ kita akan menjadi pemberi yang baik. Di situ kita akan menjadi, kalau kita beribadah sama Tuhan, kita enggak beribadah dengan apa? Sistem jual beli. Tuhan, hari ini aku udah beribadah ya Tuhan ya, berkati usahaku ya. Kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, kita tidak transaksional, kita enggak hitung-hitungan. Kalau kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, kita tidak menjadi orang yang hitung-hitungan, tapi kita menjadi orang yang menyalurkan kasih, perhatian. Kalau kita memberi kepada Tuhan, memberi bukan supaya diberkati atau karena kita takut usaha kita tidak diberkati. Kalau kita memberi sebagai rasa syukur, itu artinya kita tinggal tetap dan tenang. Justru waktu kita tinggal tetap dan tenang, di situ letak kekuatan kita. Ya, justru waktu kita tinggal di dalam Yesus, supply terus mengalir, berkat terus mengalir, kasih terus mengalir, damai terus mengalir, kasih sukacita terus mengalir. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah mengemis sukacita, damai dari dunia ini. Kita tidak akan pernah lagi mengemis perhatian, penghargaan dari dunia ini, karena kita menerimanya di dalam Yesus. Kalau kita menerima semuanya itu dalam Yesus, maka otomatis orang merasakan kasih, penerimaan, penghargaan itu lewat hidup kita. Orang akan bertanya-tanya, kok bisa ya kalau saya dekat Ibu Siano itu, saya merasakan damai, saya merasakan kasih. Sehingga mereka akan bertanya, mereka akan datang. Dan itu kesempatan buat kita untuk menyaksikan siapa yang memberkati kita, siapa yang menolong kita, siapa yang memampukan kita. Mari kita tunduk kepala. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membiarkan Roh Kudus Tuhan mengkoreksi hati kita, berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah ada kekhawatiran yang selama ini menghantui Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin sepanjang tahun 2025 kekhawatiran tidak pernah lagi menguasai kita, karena kita tidak menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang fana, kepada uang, pekerjaan, kepada manusia, kepada situasi, kondisi yang kita alami. Tapi Tuhan mau kita tinggal di dalam Yesus. Mari mengingat sejenak sepanjang tahun 2024. Adakah orang-orang yang diberkati lewat hidup saudara? Adakah orang-orang yang mengenal Yesus melalui saudara? Adakah orang-orang yang merasakan damai, sukacita, mengalami penerimaan, menerima penghargaan melalui saudara sehingga hidup mereka diubahkan? Atau justru sebaliknya, justru mereka mengalami hal-hal yang tidak baik melalui saudara? Kalau itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membuang saudara. Tuhan mau mengangkat hidup saudara, sehingga keluargamu, hidupmu, gerejamu semakin luar biasa dalam rencana Tuhan. Mari saudara, biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja saat ini.